Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Naya Tila Karin dengan NIM 2502 1103 799. Nama saya Emilia Cho dengan NIM 2502 1102 663. Nama saya Naila Intan Lestari dengan NIM 2502 1102 822. Nama saya Trianda Andriani Munte dengan NIM 2502 1104 337. Saya Desi Amelia dengan NIM 25021 305392. Nama saya Ega Fatima Azahra dengan NIM 25021 206 713. Nama saya Vika Uzila Irfana dengan NIM 2502 11000083. Nama saya Nesya Chani dengan NIM 2502 110091. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sistem informasi manajemen dalam kegiatan bisnis global saat ini. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Aunur Rafiq, SEMAK, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi kepada teman-teman semuanya. Baik, pada bagian ini saya akan membahas mengenai penggunaan sistem informasi di Disney World. Disney World merupakan salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan kepada pengunjung. Dalam hal ini, mereka menggunakan teknologi seperti Magic Band dan sistem reservasi digital. Dengan adanya teknologi tersebut, pengunjung tidak perlu lagi mengantri secara manual dalam waktu yang lama. Mereka bisa memesan antrian wahana melalui online, bahkan sebelum sampai di lokasi. Selain itu, sistem informasi juga berfungsi untuk mengatur waktu dan alur kunjungan pengunjung secara lebih terstruktur. Jadi, jumlah orang yang datang ke suatu wahana bisa dikendalikan, sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Dari penerapan ini, kita bisa melihat bahwa sistem informasi mampu mengurangi waktu tunggu secara signifikan. Tidak hanya itu, pelayanan menjadi lebih efisien dan pengalaman pengunjung juga menjadi lebih nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan dalam suatu bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Di era digital sekarang, sistem informasi tidak hanya sebagai alat bantu, tetapi sudah menjadi bagian utama dalam menjalankan suatu bisnis. Pertama, sistem informasi berperan dalam mendukung kegiatan operasional bisnis sehari-hari seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Dengan adanya sistem informasi, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Kedua, sistem informasi membantu dalam pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan oleh sistem dapat diolah menjadi informasi yang berguna bagi manajer untuk menentukan strategi bisnis yang tepat. Yang ketiga, sistem informasi juga dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik akan lebih unggul dibandingkan pesaingnya, seperti yang dilakukan oleh Disney. Selain itu, sistem informasi membantu meningkatkan hubungan dengan pelanggan, karena layanan yang diberikan lebih cepat dan lebih personal. Terakhir, sistem informasi juga mendukung transformasi bisnis menjadi perusahaan digital, di mana hampir semua proses bisnis sudah berbasis teknologi. Dengan demikian, sistem informasi menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan untuk bisnis di era modern sekarang ini. Sebagai kesimpulan, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting, baik dalam meningkatkan efisiensi layanan seperti di Disney World, maupun dalam mendukung operasional dan strategi bisnis secara keseluruhan. Di era digital saat ini, bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Dan teknologi penting yang mengubah cara kerja bisnis pada saat ini adalah sistem informasi manajemen atau bisa kita kenal dengan
SIM. Tapi gimana sih sebenarnya SIM itu bisa mengubah cara kerja bisnis? Sistem manajemen informasi atau SIM bisa membantu pekerjaan lebih cepat, efisien, dan terorganisir. Dulu banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual, tapi kalau sekarang itu semuanya sudah serba digital. Dengan SIM, perusahaan bisa mengambil keputusan secara cepat karena data yang tersedia secara real time, biaya operasionalnya yang lebih terjangkau. Perusahaan bisa menjangkau pasar global melalui internet dan bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada pelanggan. Bahkan, SIM juga membuka peluang model bisnis baru seperti e-commerce dan pelayanan digital. Perkembangan SIM juga membawa banyak inovasi baru. Pertama, mobile platform. Sekarang kita bisa bekerja di mana saja melalui smartphone. Kedua, cloud computing yang memungkinkan data disimpan secara online dan fleksibel. Ketiga, big data yang membantu perusahaan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengambil keputusan. Selain itu, ada social business di mana media sosial digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Semua ini membantu kerja tim menjadi lebih mudah tanpa harus berada di tempat yang sama. Seperti yang ada di dalam video ini. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang dari globalisasi dunia yang datar. Pada tahun 1942, perjalanan Columbus menegaskan bahwa bumi itu bulat dan dapat dijelajahi, yang membuka jalan bagi perdagangan dan pertukaran pengetahuan antar bangsa yang sebelumnya terisolasi. Kemajuan teknologi kemudian membawa perubahan besar, dan pada tahun 2005, jurnalis bernama Thomas Friedman menyatakan bahwa dunia kini datar. Hal ini disebabkan oleh kemajuan internet dan komunikasi yang menghilangkan batas-batas ekonomi dan budaya antar negara, sehingga globalisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi organisasi bisnis. Dampaknya pada ekonomi sangat terlihat. Pada tahun 2012, lebih dari 33% pendapatan Amerika Serikat berasal dari perdagangan luar negeri, dan di Eropa angkanya bahkan lebih dari 50%. Banyak perusahaan besar seperti Intel dan Advanced Micro Design mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari operasi di luar negeri. Ini menunjukkan betapa pentingnya perdagangan internasional bagi ekonomi dunia saat ini. Namun, globalisasi juga mengubah dunia kerja. Dalam 10 tahun terakhir, banyak pekerjaan berbayar tinggi dipindahkan ke luar negeri, dan Amerika Serikat kehilangan jutaan pekerjaan di manufaktur. Tapi ada sisi positifnya, yakni setelah resesi, ekonomi Amerika kembali menciptakan lebih dari 3,5 juta lapangan kerja baru, terutama di sektor jasa dan sistem informasi yang didorong oleh outsourcing dan teknologi. Buat kita yang nanti akan memimpin organisasi bisnis, ada tantangan penting yang harus dihadapi. Yang pertama, kita harus bisa menghindari ketergantungan pada barang atau jasa yang sebenarnya bisa diproduksi di luar negeri dengan biaya lebih murah. Yang kedua, kita juga harus mengembangkan kemampuan tingkat tinggi lewat pendidikan dan pengalaman, karena dunia bisnis terus berubah dan kita harus siap beradaptasi. Kenapa jadi begitu? Karena sekarang barang dan jasa bisa diproduksi di luar negeri dengan biaya lebih murah dan pasar jadi lebih terbuka. Misalnya, buku, mobil, atau peralatan listrik bisa diproduksi di berbagai negara dan didistribusikan ke seluruh dunia. Hal ini membuat persaingan semakin luas, tapi peluang bisnis juga jadi semakin besar. Nah, globalisasi dan sistem informasi manajemen juga mengubah cara kita berbisnis secara keseluruhan. Biaya operasional jadi lebih rendah, transaksi bisa dilakukan secara virtual antar negara, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang harga dan kualitas barang, bahkan perusahaan bisa beroperasi 24 jam sehari tanpa batasan waktu. Contoh nyatanya ada pada layanan seperti Google dan eBay yang murah dan mudah diakses. Pada 2011, setengah dari pendapatan eBay dan General Motors berasal dari luar Amerika Serikat. Ini bukti bahwa sistem informasi dan globalisasi benar-benar mengubah cara bisnis berkembang. Perusahaan juga terus berinovasi dengan menambah infrastruktur sistem informasi mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif tentang manajemen dengan studi kasus yang menarik, yakni menjalankan bisnis dari palm top atau mini PC sebesar genggaman tangan di tangan Anda.
Kalian kasih tahu, sekarang banyak orang menjalankan bisnis menggunakan perangkat mobile seperti iPhone, iPad, atau BlackBerry. Perangkat ini memudahkan akses ke sistem perusahaan dan layanan pelanggan dengan aman, jadi sangat populer di kalangan pelaku bisnis untuk mengelola bisnis dari mana saja. Nah, mari kita lihat contoh nyata. Ada Eric Jackson, seorang olahragawan dan pemimpin perusahaan peralatan arung jeram, menggunakan iPhone dan iPad untuk mengelola bisnisnya di 6 negara dan mengendalikan 120 karyawan dari jarak jauh. Dengan perangkat ini, dia bisa mengakses jaringan, mengelola jadwal, membuat dokumen, dan berkomunikasi dengan mudah. Bukan hanya bisnis kecil, perusahaan besar seperti General Electric juga menggunakan perangkat mobile. General Electric melengkapi karyawannya dengan iPhone dan iPad untuk berbagai tugas, mulai dari produksi hingga layanan pelanggan, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas di seluruh lini bisnis. Selanjutnya, perusahaan lain seperti Dow Corning dan Sunbelt Rentals juga memanfaatkan teknologi ini. Dow Corning menggunakan aplikasi khusus untuk memantau produk, sementara Sunbelt Rentals menggunakan aplikasi untuk mengelola penjualan dan layanan pelanggan. Jadi, perangkat mobile benar-benar mengubah cara kita menjalankan bisnis dimanapun kita berada. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai berkembangnya perusahaan digital, mulai dari konsep hingga faktor pendorongnya. Nah, sebelumnya, apa sih perusahaan digital ini? Perusahaan digital adalah sebuah perusahaan yang mengubah seluruh proses bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Yang artinya, hampir semua aktivitas operasional sudah berbasis dengan digital. Nah, operasional perusahaan digital ini biasanya berbasis data dan dilakukan secara real time. Jadi, pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, selain itu, perusahaan digital juga memanfaatkan internet, cloud computing, dan sistem yang saling terintegrasi agar proses bisnis menjadi lebih efisien. Selanjutnya, ada pun faktor yang mendorong perkembangan perusahaan digital antara lain adalah globalisasi dan persaingan internasional, perkembangan internet dan teknologi mobile, penggunaan big data dan artificial intelligence, serta perubahan perilaku konsumen yang kini lebih cenderung ke arah digital. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari berkembangnya perusahaan digital di dalam bisnis global. Nah, perkembangan perusahaan digital ini tentu membawa dampak dalam bisnis global, baik dampak positif maupun tantangan atau bisa disebut dengan dampak negatif. Dampak positifnya adalah efisiensi waktu dan biaya operasional karena banyak proses yang sudah otomatis dan terkomputerisasi. Kemudian, perusahaan juga dapat melakukan ekspansi pasar lintas negara tanpa harus membuka cabang fisik di setiap negara. Pengambilan keputusan juga menjadi lebih akurat karena berbasis data. Selain itu, integrasi rantai pasar global menjadi lebih mudah melalui sistem digital. Namun ada juga nih dampak negatif atau tantangannya. Nah, salah satunya adalah keamanan dan privasi data. Persaingan global juga menjadi semakin ketat karena batas antar negara ini menjadi lebih terbuka. Nah, selain itu, perusahaan menjadi sangat bergantung pada teknologi, sehingga jika terjadi gangguan sistem, operasional ini bisa terganggu. Nah, contohnya ini ada pada perusahaan digital global yang antara lain adalah Amazon, Alibaba Group, dan juga Netflix. Pada slide selanjutnya adalah tujuan strategis sistem informasi. Nah, pada slide ini saya akan membahas tujuan strategis sistem informasi dalam perusahaan. Nah, sistem informasi ini berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebuah perusahaan. Nah, selain itu, sistem informasi membantu manajemen dalam mengambil keputusan karena menyediakan data yang akurat dan terstruktur. Nah, sistem informasi juga mengintegrasikan proses bisnis secara global dan juga membantu mengurangi risiko kesalahan data. Tujuan strategis utamanya adalah menciptakan keunggulan kompetitif, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, mendukung inovasi produk dan layanan, serta memperkuat posisi perusahaan di pasar global. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi. Sistem informasi ini adalah gabungan dari 3 hal utama.
Yang pertama itu manusia, proses, dan teknologi. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Jadi, sistem informasi itu bukan cuma hanya komputer saja, tetapi juga melibatkan orang yang menjalankan sistem tersebut dan proses atau alur kerja yang ada di dalamnya. Tujuan utama dari sistem informasi ini adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang nantinya bisa digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, sistem informasi ini juga memiliki beberapa manfaat, seperti mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan membantu aktivitas bisnis agar berjalan lebih lancar. Contoh sederhana dari sistem informasi ini adalah sistem kasir di minimarket. Yang pertama, saat barangnya di-scan, data itu langsung masuk ke sistem, stok barang otomatis berkurang, dan laporan penjualannya itu bisa langsung dibuat. Dari sini, kita bisa lihat bahwa sistem informasi itu membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam dimensi sistem informasi, dan saya akan menjelaskan tentang dimensi organisasi. Jadi, dimensi organisasi ini berkaitan dengan bagaimana sistem informasi ini diterapkan dalam suatu organisasi agar sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja yang ada. Beberapa hal yang termasuk dalam dimensi organisasi ini, pertama adalah struktur organisasinya, yang kedua proses bisnisnya, yang ketiga budaya kerjanya, dan yang keempat atau yang terakhir sumber daya manusianya. Jadi artinya, setiap organisasi ini bisa memiliki sistem informasi yang berbeda, tergantung dari kebutuhan dan bagaimana mereka bekerja. Peran sistem organisasi ini bisa memiliki sistem informasi yang sangat penting, seperti membantu mempercepat aliran informasi, mempermudah koordinasi antar bagian, dan meningkatkan produktivitas kerja. Contoh dari dimensi organisasi ini adalah sistem absensi online di perusahaan. Jadi di mana karyawan ini bisa melakukan absensi kehadiran secara online melalui aplikasi, lalu data tersebut itu otomatis masuk ke dalam bagian HR. Dengan begitu, hingga pengolahan data, prosesnya, data kehadirannya, hingga penggajiannya itu menjadi lebih mudah dan akurat. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa sistem informasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar bisa berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Jadi kesimpulannya, sistem informasi ini merupakan kombinasi dari manusia, proses, dan teknologi yang sangat penting dalam mendukung kegiatan organisasi. Dan dalam dimensi organisasi, sistem informasi ini harus disesuaikan dengan struktur dan kebutuhan agar dapat bekerja secara optimal. Dimensi manajemen dalam sistem informasi. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk memahami kondisi, keadaan, atau situasi yang dialami perusahaan untuk menentukan keputusan yang akan diambil atau untuk membuat strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, manajemen memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, yaitu top management. Dalam hal ini, top management berfokus pada pengendalian dan perencanaan. Yang kedua, middle management atau manajemen tengah, yang berfokus pada pengarahan atas strategi yang akan diterapkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah lower management, yaitu bertugas atau berfokus untuk mengeksekusi strategi atau keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya ada dimensi teknologi informasi. Dimensi ini adalah perangkat yang digunakan manajer untuk mengantisipasi perubahan, juga digunakan untuk mengolah data atau informasi. Adapun komponen dari dimensi ini yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yaitu teknologi yang dapat dilihat secara fisik dan fisiknya juga dapat diraba atau disentuh, misalnya komputer, laptop, printer, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software,
Software adalah sebuah program atau aplikasi yang telah dirancang dalam sebuah komputer, seperti Microsoft Word yang digunakan untuk menjalankan hardware atau perangkat keras. Yang ketiga ada data. Data adalah sekumpulan informasi yang belum diolah, misalnya umur, alamat, pencaharian, dan lain sebagainya. Yang keempat atau yang terakhir adalah jaringan. Jaringan adalah koneksi atau penghubung antar satu perangkat dengan perangkat lainnya, misalnya seperti Wi-Fi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi. Ini bukan sekedar teknologi, tetapi juga sudut pandang bisnis dalam sistem informasi. Di slide pertama ini kita bahas dulu peran sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi itu sebenarnya bukan cuma teknologi, tapi lebih ke investasi penting bagi perusahaan. Kenapa? Karena tujuannya jelas, yaitu memberikan nilai ekonomi atau keuntungan. Dengan adanya sistem informasi, perusahaan bisa meningkatkan produktivitas kerja, menambah pendapatan, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar dibandingkan pesaing. Selain itu, sistem informasi juga sangat membantu manajer, misalnya membantu mengambil keputusan yang lebih tepat, mengurangi biaya operasional, dan membuat proses bisnis jadi lebih efisien. Jadi, intinya, sistem informasi itu membantu perusahaan bekerja lebih cepat, tepat, dan hemat biaya. Baiklah, selanjutnya di slide kedua, kita lihat bagaimana sistem informasi bekerja dan dampaknya. Awalnya, perusahaan punya banyak data mentah, lalu data ini diolah menjadi informasi yang berguna. Informasi ini nantinya dipakai untuk menganalisis bisnis, menentukan strategi seperti produk apa yang dijual atau dipromosikan. Contohnya itu seperti di supermarket. Dari data penjualan, perusahaan bisa tahu produk mana yang paling laku dan produk mana yang kurang diminati. Dari situ, mereka bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Hasil akhirnya, kinerja perusahaan meningkat, keputusan jadi lebih akurat, dan yang paling penting, keuntungan perusahaan menjadi lebih besar. Jadi, kesimpulannya, sistem informasi itu bukan sekedar teknologi, tapi alat penting untuk membantu perusahaan berkembang dan mendapatkan keuntungan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus UPS yang bersaing secara global dengan teknologi informasi. UPS atau United Parcel Service merupakan perusahaan pengiriman global, di mana UPS ini adalah salah satu perusahaan pengiriman terbesar di dunia. Keberhasilan mereka tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi. UPS berinvestasi besar dalam teknologi untuk mengelola jutaan pengiriman setiap hari. Dengan teknologi tersebut, UPS mampu meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, menekan biaya operasional, serta memperkuat daya saing di tingkat global. Baik, slide selanjutnya. UPS menggunakan berbagai teknologi dalam operasionalnya. Setiap paket dilengkapi barcode untuk memudahkan pelacakan. Kurir UPS juga menggunakan perangkat khusus yang disebut DIAD atau Delivery Information Acquisition Device untuk memperbarui data secara real-time dan mencatat tanda tangan pelanggan. Selain itu, sistem UPS dapat menentukan rute pengiriman paling efisien, sehingga proses pengiriman menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Slide selanjutnya, dengan teknologi yang dimiliki, pelanggan UPS dapat dengan mudah melacak paket secara online serta mengetahui biaya dan estimasi waktu pengiriman. Tidak hanya itu, UPS juga mampu mengelola rantai pasok global di berbagai sektor, termasuk industri kesehatan dan manufaktur. Hal ini memberikan banyak keuntungan seperti efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kinerja perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi menjadi kunci utama keunggulan UPS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aset komplementer dan pendekatan. Aset komplementer adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh nilai investasi utama. Jadi bisa kita pahami bahwasannya aset komplementer ini merupakan sebuah faktor pendukung di luar teknologi yang dapat membuat sistem informasi berhasil. Nah, tanpa adanya aset komplementer ini, sebuah teknologi yang canggih pun dapat digunakan secara tidak efektif. Nah, riset juga menunjukkan bahwasannya perusahaan yang
mampu berinvestasi di bidang teknologi dengan investasi di bidang aset komplementer dapat membuat perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang gagal melakukan investasi di bidang aset komplementer. Nah, jadi dari riset ini dapat kita lihat bahwasannya investasi di bidang teknologi sekalipun bergantung pada aset komplementer yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di dalam manajemen dan organisasi, investasi ini disebut sebagai modal manajemen dan organisasi. Nah, di sini disajikan sebuah tabel yang dimana tabel ini menyajikan investasi komplementer yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat ada aset organisasional yang dimana di situ ada budaya bisnis yang efisiensi dan efektif. Kemudian ada aset manajemen yaitu kerjasama tim. Kemudian ada aset sosial yaitu telekomunikasi. Nah, kemudian kunci dari investasi komplementer dalam organisasi adalah budaya bisnis yang efektivitas dan efisiensi, kemudian pendistribusian hak keputusan yang dilakukan secara tepat dan lain sebagainya. Kemudian ada kunci dari aset komplementer dalam manajemen, yaitu dukungan kuat dari manajer-manajer senior seperti CEO dan direktur terhadap perubahan, kemudian ada kolaborasi dan kerjasama tim, serta pelatihan karyawan dan lain sebagainya. Nah, jadi apa sih perbedaan antara aset komplementer dan investasi komplementer? Nah, jadi investasi komplementer ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh sebuah hasil, yang dimana hasil ini disebut sebagai aset komplementer. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan. Nah, dalam memahami sistem informasi itu terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan teknis. Pendekatan ini berfokus pada teknologi dan model matematis. Nah, di sini meliputi ilmu komputer sebagai pengolahan data, ilmu manajemen sebagai pengambilan keputusan, dan riset operasional sebagai optimasi proses. Kemudian pendekatan kedua yaitu pendekatan perilaku, yang dimana di sini berfokus pada manusia dan organisasi. Nah, di sini meliputi individu dan kelompoknya, budaya organisasi, dan dampak sistem terhadap pengguna. Kemudian yang ketiga, di situ ada pendekatan sosioteknis, yang artinya pendekatan ini menggabungkan antara 2 aspek, yaitu aspek teknologi dan aspek perilaku manusia, yang dimana dapat kita artikan sebagai sebuah sistem akan berhasil jika teknologi dan organisasi dapat saling melengkapi dan seimbang. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus, yaitu penerapan rekam medis elektronik dalam perawatan kesehatan. Apakah itu menjadi solusi yang bagus? Jawabannya iya, karena pada saat ini kita ketahui banyak rumah sakit masih menggunakan penyimpanan catatan medis itu secara manual. Nah, tindakan ini dapat memberikan resiko yang fatal bagi banyak pihak. Misalnya, kertas atas catatan itu yang disimpan itu bisa saja hilang dan mengakibatkan para tenaga kesehatan atau dokter bisa salah diagnosis atas penyakit yang dimiliki pasien, sehingga juga bisa pembuatan resep obat yang salah yang dapat merugikan pasien juga pihak rumah sakit.
Dalam dunia kesehatan, pengolahan data pasien merupakan hal yang sangat penting. Namun, pada kenyataannya banyak rumah sakit yang masih menggunakan sistem rekam medis berbasis kertas. Cara ini sering menimbulkan berbagai masalah, seperti data yang sulit dicari, terjadinya duplikasi informasi, hingga risiko kesalahan dalam diagnosis dan pemberian obat. Selain itu, proses administrasi menjadi lambat dan biaya operasional pun semakin tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkanlah sistem rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record yang biasa disebut EMR. Sistem ini memungkinkan seluruh data pasien disimpan secara digital, mulai dari riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, hingga resep obat. Dengan EMR, tenaga medis dapat mengakses informasi pasien secara cepat dan real time, sehingga pelayanan menjadi jauh lebih efisien. Penggunaan EMR memberikan banyak manfaat. Dokter dapat mengambil keputusan dengan lebih akurat karena data yang tersedia lengkap dan terintegrasi. Resiko kesalahan medis juga dapat dikurangi dan koordinasi antar tenaga medis menjadi lebih mudah. Selain itu, sistem ini membantu menghemat waktu serta mengurangi penggunaan kertas sehingga biaya operasional dapat ditekan dalam jangka panjang. Namun, penerapan EMR juga memiliki tantangan. Biaya awal yang dibutuhkan cukup besar dan tenaga medis harus beradaptasi dengan sistem baru yang berbasis digital. Selain itu, keamanan dan privasi data pasien menjadi hal yang sangat penting dan harus dijaga dengan baik. Secara keseluruhan, EMR merupakan solusi yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan pengolahan sistem yang baik.